bersyukur. Makanya kamu juga memanfaatkan hidup kamu ya kayak untuk sekarang ini berarti. Betul lah, betul kayak yang tadi aku bilang gitu, pas selesai film ini aku sebisa mungkin ngabisin makanan gitu, karena sedih pas adegannya gitu, kayak nggak bisa makan cireng gitu, sesimpel nggak bisa makan gorengan gitu. Aku makan gorengan tiap hari kadang juga nggak habis gitu. Jadi ya menghargai apa yang aku punya, menghargai waktu. Ya kadang kan kita suka benci sama hidup kita gitu ya, wajar kayak I hate my life atau aduh kenapa sih harus ada masalah ini gitu. Nah sekarang jadi lebih dewasa menghadapinya karena banyak banget yang pengen bisa nafas dengan normal, pengen banyak yang bisa sehat gitu, yang bisa hidup normal tuh banyak banget gitu. Jadi kalau kita punya kehidupan yang normal, jangan nyerah karena dikasih ujian sama Tuhan. Kakak ini jujur mungkin sedikit nih, arti 12 cerita sendiri bagi kakak berdua seperti apa sih? 12 cerita ini Filmnya iya. maksudnya? Arti film ini apa? Iya, dari filmnya ini. Arti 12 cerita itu ya kenapa namanya 12 cerita Glenn Anggaya, karena itu 12 keinginan Sienna itu menjadi sebuah cerita buat Glenn gitu. Jadi semua 12 keinginan Sienna sesuatu banget buat Glenn yang bahkan mengubah kehidupan Glenn, makanya jadi ceritanya Glenn. Ya, seperti yang Kak Alim bilang ya, maksud dari 12 cerita ini adalah bagaimana kita bisa melanjutkan hidup gitu. Dari segala ujian dan musibah yang kita dapat, gimana kita bisa be resilient gitu, jadi bisa bangkit lagi gitu. Kalaupun kita gagal, tapi gimana caranya kita bangkit lagi atau hidup dalam kegagalan itu, menjadikan kegagalan itu pelajaran, kayak gitu sih kalau aku lihat. Nah kalau kesempatan hidup yang kalian punya, mau apa sih? Pengen bermanfaat buat orang lain, itu kan termasuk Ya, Prilly juga mau bikin sekolah, mau bikin rumah singgah. Sekarang gue lagi aktif-aktifnya jiwa sosialnya. Julian juga mungkin seperti apa sih? ya kalau aku sih sebisa mungkin gimana kita bisa bermanfaat aja sih sebagai manusia gitu. Jadi nggak hidup buat diri sendiri gitu. Selain itu juga memaknai hidup untuk diri sendiri tuh lebih bersyukur lagi, lebih dimaknai lagi arti hidup itu gitu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak punya perasaan-perasaan yang nggak bersyukur gitu, karena apa yang udah kita punya itu harus disyukuri, dan udah beruntung banget sih kita bisa berdiri di sini ya, bisa bernafas dengan bebas gitu, bisa hidup dengan normal, dengan sehat. Glenn kan ada netizen isunya belum, lihat koneksinya bagus banget. Glenn Fredly. Chemistry cinta lokasi beneran. Aku sudah cukup. Gak ada, udah gak ada sama sekali kayak gituan. Aku anggap Willy ini udah kayak kakak aku. Jadi kita udah kenal juga 4 tahun lalu. Lebih 5. Awal aku ke Jakarta kenal juga sama Willy soalnya. Jadi udah anggap kakak banget. Kayaknya aku sudah kayaknya aku bukan remaja lagi ya buat Cinlok. Kayak umur saya sudah 26 tahun gitu, kayak Cinlok kayak itu kayak umur 18 19 deh Cinlok-cinlokan gitu. Kayak umur 26 kita ke lokasi untuk kerja dan udah capek sama urusan kantor, nggak sempet Cinlok. Tapi kemarin sempat dijodohin juga, katanya dicariin jodoh sama Sandiaga Uno, gimana tuh? Doain aja semoga dapet gak sih? Doain lah. Tapi punya Menteri loh yang nyariin. Gimana sih Kak Prilly, Kak Glenn ini? Apa? Sosok junior. Junior tuh orangnya yang paling aku suka dari Junior tuh dia tuh orangnya slow banget gitu. Maksudnya bener-bener hidup tuh slow aja, nggak usah lihat pikiran. Nah itu jadi kebawa ke akunya, jadi positif gitu akunya. Misalnya aku capek, tapi gara-gara ngeliat Junior yang masih kayak slow aja, jalanin aja gitu, akunya jadi oh iya, jadi nggak kepikiran untuk capek atau nggak kepikiran adegan itu. Misalnya kita adegannya susah, tapi ngeliat Junior tuh santai, nggak banyak pikiran, jadi kita kayak santai gitu. Kak Junior gimana Kak Junior sosok Prilly? Willy itu sosok yang dewasa, smart, and independent. Sama-sama, udah jelas. Kalau Junior sendiri punya wish nggak? Maksudnya kemarin kan wishnya berharap datang keluarga dan dari Bali, dan itu udah tercapai. Apa ada lagi nggak sih maksudnya wish kalian berdua setelah banyak pencapaian yang kalian dapatkan? Wish aku sih ya, untuk sekarang sih ya, semoga banyak orang yang nonton film Cerita 12 Cerita Glenn Anggaya ini dan paham apa yang ingin kita sampaikan dan dilakuin juga. Ya itu juga masuk salah satu wish aku ya. Semoga 12 Cerita Glenn Anggaya banyak yang nonton, karena kita udah melakukan usaha semaksimal mungkin, promo keliling-keliling, terus juga tiap hari nggak ada libur promonya gitu. Jadi semoga bisa membuahkan Balik hasil. stripping Ada sama visit promo. nanti ke Malaysia buka juga tuh. Ya semoga kita bisa ke sana ya. Kita juga Yuk. diundang dong. Wow, mau ya?
Tapi boleh tahu Mau mungkin banget, ya. kenapa sih alasan kamu mempunyai jiwa sosial yang tinggi Ongkos sampai sendiri. pengen jadi guru? Kenapa ya? Sebenarnya aku juga bingung kalau kenapa, emang suka aja sih aku melakukannya, suka gitu, dan aku pengen banget bisa bermanfaat gitu sebagai manusia. Aku rasa Tuhan udah cukup sangat baik memberikan aku rezeki yang luar biasa. Jadi ya aku rasa ini bukan rezeki aku sendiri, aku harus berbagi juga ke orang lain. Apa ada cerita di balik itu mungkin ketika kamu melihat orang lain susah, pernah punya Saya pernah susah. gimana mungkin? Gitu ya. Aku bukan terlahir di orang tua yang kaya raya gitu, jadi ngerasain susah waktu zaman dulu. Jadi pas tiba-tiba sekarang udah bisa cari uang sendiri, udah bisa punya hidup yang lebih baik, rasa syukurnya itu melebihi apapun. Karena kalau ingat masa lalu, kalau ingat hidup aku dulu, ya pasti nggak mau lagi ngerasain kayak gitu kan, susah, nggak bisa beli apa yang kita pengen. Ya begitulah gitu. Artinya seorang pria pernah mengalami masa sulit itu. Masa sulit banget dong, kan orang tua aku bukan konglomerat. Kayak kita ngerasain susah lah, apalagi aku anak pertama, merasakan awal-awal pernikahan orang tua gitu kan, yang mungkin belum begitu baik gitu ekonominya gitu. Makanya pas inget dulu jadi malah makin bersyukur sama kehidupan sekarang dan malah makin pengen berbagi. Pengalamannya kayak gimana dulu? Sampai pengalaman dulu. Ya banyak lah, kayak ya banyak lah, nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, nggak bisa bebas beli mainan gitu, nggak bisa bebas ya sekolah juga nggak bisa di sekolah yang international school atau apa gitu. Jadi ya aku nggak punya privilege itulah waktu dulu.